Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran SKI pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang soal-soal di buku LKS. Coba kalian lihat buku LKS-nya halaman 27. Buku LKS-nya halaman 27. Karena minggu yang lalu kalian sudah bahas tentang materi-materi, mulai dari perkenalan siapakah Umar bin Khattab, kemudian proses kekhalifahannya, dan juga kesetiaan Umar bin Khattab, dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil Umar bin Khattab ketika beliau itu menjadi khalifah yang ketiga dan yang terakhir sampai beliau wafat. Dan hari ini kita akan bahas soal-soal untuk persiapan ujian nanti. Untuk halaman 27, nomor 1, siapakah nama ayah dan ibu Umar bin Khattab? Ayahnya Umar bin Khattab yaitu bernama Khattab, ya, karena bin di situ adalah nama bapak, ya, bin Naufal, Khattab bin Naufal. Kemudian ibunya namanya Hantama bin Hasim, binti Hasim. Nomor 2, sebutkan beberapa kelebihan Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar bin Khattab memiliki kelebihan yaitu orangnya adil dan bijaksana, sehingga disebut dengan mendapatkan gelar dari baginda Nabi Al-Faruq. Dan karena keberaniannya sehingga Umar bin Khattab diberi gelar yaitu sebagai gelar hafaz, ya. Jadi yang dimaksud dengan hafaz di situ pemberani, berani, dan bahkan beliau itu mantan tukang gulat, ya, sehingga diberi gelar oleh baginda Nabi atau dikenal oleh orang-orang yang ada di Mekah itu dikenal dengan Abu Hafaz, dan beliau juga dikenal dengan Abu Faiz karena kecerdasannya, dan juga banyak gelar-gelar yang lain yang telah diberikan oleh masyarakat ataupun dari baginda Nabi sendiri. Kemudian nomor 3, berapa lama Umar bin Khattab menjadi atau menjabat sebagai khalifah? Yaitu 10 tahun 6 bulan. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan Dewan Jud? Dewan Jud di sini adalah dewan keuangan yang mengurus keuangan negara. Kemudian yang kelima, sebutkan usaha-usaha penting yang dilakukan Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Jadi beliau itu ketika menjadi khalifah ada banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan beliau untuk sebagai pertanggungjawaban, ya. Yang pertama yaitu beliau itu melakukan kebijakan di bidang pemerintahan, membagi wilayah menjadi 8 provinsi. Kemudian di setiap provinsi atau setiap gubernur itu diberikan tim ahli. Ada sekretarisnya, ada sekretaris daerah, ada sekretaris militer, ada pejabat perpajakan dan juga bagian keamanan kepolisian, ada pejabat keuangan, ada pejabat hakim yang dikenal dengan qadhi, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan beliau selama menjadi khalifah. Kalian bisa lihat di halaman 21. Dan yang terpenting beliau juga, ya, di masa beliau berhasil membuat kalender Hijriyah. Makanya sekarang kan ada kalender Hijriyah, ada kalender Masehi. Jadi untuk yang masa khalifah Umar bin Khattab, beliau berhasil membuat kalender yang dikenal dengan kalender Islam, yaitu kalender Hijriyah, yang sekarang ini tahun 1443 Hijriyah. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 30. Yang bilang ganda kalian kerjakan di rumah sendiri, ya. Nanti kita ketika PTM kita bahas. Halaman 30 yang isian singkat itu. Nomor 1, Khalifah Umar bin Khattab wafat setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, itu dari Persia, budak dari Persia. Kemudian nomor 2, fungsi Baitul Mal pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan umat. Nomor 3, masa Khalifah Umar bin Khattab berlangsung selama
10 tahun 6 bulan. Periode pemerintah di bawah kendali Umar bin Khattab disebut periode keemasan. Ya. Periode keemasan karena yang dilakukan beliau itu luar biasa, baik di dalam negara sendiri ataupun urusan internal, urusan perluasan daerah. Melanjutkan apa yang telah diprogramkan pada masa Abu Bakar dan Utsman. Kemudian nomor 5, Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi. Nomor 6, pejabat keagamaan dan hakim disebut dengan qadhi. Nomor 7, karena kecerdasannya Umar bin Khattab mendapatkan gelar yaitu sebagai Abu Faiz. Ya, sudah saya sampaikan tadi, kalau pemberani namanya Abu Hafaz, kalau karena kecerdasannya diberi gelar Abu Faiz. 8, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah yang ketiga setelah Utsman bin Affan. Nomor 9, tempat suci yang dibebaskan kaum muslimin pada masa khalifah Umar bin Khattab yaitu Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Kemudian nomor 10, penetapan penanggalan hijrah dimulai dari peristiwa hijrahnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad ke Madinah, atau yang dikenal dengan apa sebelum Madinah? Masih ingat yang dikenal dengan Yasrib. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah namanya Yasrib. Nah, disitulah menjadi awal kalender Hijriyah. Kemudian halaman 31 soal uraian, jelaskan sebab wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di sini dijelaskan, coba kalian buka halaman 26. Jadi ada seorang budak ya dari Persia itu yang berhasil menyelinap ke rumah beliau ketika beliau mau sholat, ya. Kemudian ditikam, ya. Setelah sholat ditikam dari belakang sehingga beliau itu luka parah dan sakit selama 3 hari sehingga menyebabkan beliau itu meninggal dunia, yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriyah atau pada tahun 644 Masehi yang lalu. Kemudian nomor 3, sebutkan julukan-julukan Umar bin Khattab. Ya, julukan-julukan, mendapatkan julukan padang pasir. Ya, jadi padang pasir di situ macan padang pasir, apa namanya, singa padang pasir, sebagai orang yang terkuat terhebat. Ya. Sehingga dia mendapatkan julukan singa padang pasir, tukang gulat. Dengan kecerdasannya mendapatkan gelar Abu Faiz dan juga Abu Hafaz karena keberaniannya. Kemudian nomor 4, jelaskan perluasan wilayah Islam yang dilakukan. Nomor 2 dulu ya, belum ya. Nomor 2, sebutkan 3 kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Sudah Pak Guru sebutkan tadi. Coba kalian lihat pada halaman ini. Mulai halaman 21. Yaitu kebijakan-kebijakannya di bidang pemerintahan. Membagi pemerintahan menjadi 8 provinsi. Dan setiap gubernur diberikan petugas, sekretaris, ya bagian sekretaris daerah, sekretaris militer. Dan juga ada pejabat perpajakan, bagian keamanan, kepolisian. Dan pejabat keuangan, ya di bidang keuangan disebut dengan sahib baitul mal, ya di sini. Kemudian pejabat keagamaan disebut dengan qadhi, dan juga membentuk lembaga-lembaga, ya lembaga dewan militer, ya membentuk dewan hakim, dan juga menetapkan kalender hijriyah. Kemudian di bidang peradilan, ya beliau itu membuat sebuah dustur Umar atau dikenal dengan risalah Al-Qadha. Dan di bidang hukum, di bidang ekonomi, beliau juga membangun Baitul Mal, ya. Kemudian memperbaiki masjid, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat umum, ya. Kemudian perluasan wilayah yang dilakukan beliau dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian nomor 3 sudah tadi kan. Nomor 4, jelaskan perluasan wilayah Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu perluasan ke Syam, perluasan ke Persia, dan juga perluasan ke tempat yang dianggap suci, yang merupakan tempat suci, yaitu di Baitul Maqdis yang terletak di Yerusalem. Kemudian nomor 5, sebutkan 5 sifat terpuji Umar bin Khattab. Beliau itu dikenal dengan
Al-Faruq. Kenapa? Keadilannya, menegakkan kebijaksanaannya. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Itulah beliau. Ya. Kemudian beliau juga pemberani, adil, pemberani, bijaksana, tegas dalam apa yang menjadi kewajibannya, tegas dan juga setia dan tanggung jawab. Artinya tanggung jawab. Beliau itu sebagai pemimpin memberikan contoh yang luar biasa. Sebagaimana pemimpin, maka tidak memanfaatkan kepemimpinannya untuk menjadi orang yang brutal. Ya. Kebanyakan kalau orang sudah menjadi pemimpin, menggunakan kepemimpinannya digunakan untuk nakut-nakuti orang. Kemudian juga mementingkan kelompoknya, mementingkan keluarganya. Tidak. Itu namanya KKN. Kolusi, korupsi, ya. Kolusi, nepotisme itu yang tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab karena beliau memiliki sikap tanggung jawab. Jadi, dan bahkan beliau yang menghukum anaknya sendiri yang melakukan pelanggaran. Ketika anaknya beliau minum khamar, kemudian tidak ada yang berani menghukum karena anak khalifah. Akhirnya beliau sendiri yang menghukumnya. Itulah bukti keadilan beliau, kebijaksanaan beliau, kepertanggungjawaban beliau. Walaupun anaknya sendiri, kalau itu memang menjadi pelanggaran, maka tetap harus ditegakkan. Nah, itulah sifat terpuji beliau yang harus kita jadikan teladan, kita jadikan contoh, ya, motivasi untuk kita untuk lebih baik lagi. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayang, inilah pembahasan LKS pada hari ini. Silakan kalian tulis ya apa yang Pak Guru sampaikan di buku LKS-nya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.